In kunta abghadtahum laqad abghadta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau seandainya engkau telah membuat ketiga orang itu, Bilal, Salman dan Suhaib marah, maka niscaya engkau telah membuat Tuhanmu marah. Allah marah. Jadi bukan karena kasus Abu Sufyannya, tapi ini menandakan fadilah dan kedekatan ketiga sahabat ini, termasuk Bilal salah satunya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar pun segera kembali kepada tiga orang sahabat dan berkata, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah mengampunimu wahai saudara kami. Ini tentu jawaban. Lalu Abu Bakar pun berterima kasih dan memeluk mereka, karena memang ini jelas penyampaian Nabi SAW, Allah akan murka dengan kemurkahannya. Teman-teman sekalian, apa yang kira-kira diharapkan bagi seorang mukmin mengalahkan surga? Kalau di antara kita yang hadir sini teman-teman sudah tahu tentang surga dan tahu tentang neraka, minimal bacalah. Kalau di YouTube ada ceramah saya membedah buku lengkap, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Coba ikutin. Kalau tidak salah neraka, surga kita bahas sekitar 32 pasal, neraka pun begitu, panjang lebar, tentang tanahnya, istananya, segala macam. Satu hal yang sulit untuk dibayangkan. Memang betul-betul seperti yang Allah sampaikan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan penyampaian dari Tuhannya Allah, surga itu semuanya akan dilihat, tidak pernah mata lihat, semua yang didengar tidak pernah telinga dengar, dan semua yang ada di dalamnya sedikit pun, sekecil apapun, sampai ulama hadis mengatakan sebutir pasirnya pun tidak akan pernah terlintas di hati manusia. Sesuatu yang luar biasa. Tidak ada capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang. Untuk masuk ke sana butuh upaya yang berat, ya, memaksakan diri tanda kutip dalam ibadah, selalu berpegang teguh pada hal yang dibolehkan, selalu mengingkar mungkar, selalu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Butuh juhud, butuh upaya. Dan semua orang mukmin merindukan surga. Tapi beda dengan Bilal, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu. Surga yang rindu padanya. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dari Bilal dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Disebutkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Bilal, berkunjung, dan di sisinya ada sekantong kurma di sisi Bilal. Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Bilal? Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku menyimpannya untuk anda dan untuk tamu-tamu anda. Katanya mau datang ke rumah saya, jadi saya simpankan. Maka beliau bersabda, apakah engkau tidak takut ia menjadi uap api neraka, hai Bilal? Infakkan saja, enggak usah tunggu saya. Kalau sudah niat sedekah keluarin, enggak usah tunggu saya. Wahai Bilal, infakkan, dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsh, dari pemilik arsh. Hadis ini dari riwayat Tabarani, dan ini yang dimaksud dengan hadis ini dihubungkan dengan hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan nomor 3798, kitab Al-Manaqib, dan Hakim menyebutkan nomor 137, dan disahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Mendengar perintah Nabi SAW tadi, Bilal nggak pakai tunggu, berdiri disedekahkan ke orang lain. Lalu apa kata Nabi SAW setelah itu? Beliau lalu menyampaikan berita gembira kepada Bilal sambil berkata, ishtaqatil jannatu ila thalatha, Aliyin wa Ammarin wa Bilal. Sungguh surga itu merindukan tiga orang. Kita semua merindukan surga, ini surga yang rindu bertemu dengannya. Ini bukan cuma sekedar jaminan masuk surga, teman-teman sekalian. Artinya sampai surga sudah memohon kepada Allah agar meminta tiga orang ini segera dimasukkan. Ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, dan Bilal bin Rabah. Dan Bilal salah satunya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau surga sampai merindukannya. Kata penulis di sini, saya coba bacakan tulisannya, cukup bagus. Bagaimana kedua kaki Bilal radhiyallahu anhu bisa menopang tubuhnya setelah meraih berita gembira tersebut untuk berjalan di muka bumi di antara manusia. Belum lama dari ini,
Bilal hanyalah seorang hamba sahaya Habasyah, tapi saat ini dia sudah menjadi orang terkenal di muka bumi, bahkan di langit, sampai-sampai surga pun merindukannya. Semua itu hanya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Banyak orang dari kalangan elit, para pemilik kedudukan, kekuasaan dan kekayaan tidak mendapatkan 1/10 dari kemuliaan abadi yang telah diraih oleh Bilal, seorang hamba sahaya Habasyah. Bahkan banyak pahlawan sejarah yang tidak meraih sebagian dari ketenaran sejarah yang telah diraih oleh Bilal. Kulitnya yang legam, nasab dan kedudukannya yang dianggap rendah dan remehnya dia di mata manusia, layaknya seorang hamba sahaya tidak menghalanginya ketika dia masuk Islam sebagai agamanya untuk meraih kedudukan tinggi yang dengan kejujuran, keyakinan, kesucian dan keluruhannya membuatnya layak mendapatkannya. Nabi SAW juga menguatkan tentang janji surga ini dengan menyampaikan kepada Bilal langsung kalau mendengarkan trompa sendalnya di surga. Kita dengarkan riwayat yang menyebutkan masalah itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 360, Tirmidzi nomor 3689 dan Hakim menyebutkan nomor 285, serta Hakim mengatakan sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan tapi disepakati oleh Az-Zahabi dengan kesahihannya. Di sini dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memanggil Bilal di depan para sahabat. Beliau pun bersabda kepadanya, "Ya Bilalu, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sampai kau bisa dahului aku di surga? Bukan cuma masuk surga, dahului langkah kakinya Nabi di surga. Ini lafaz hadis begitu. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai engkau mendahuluiku di surga? Inni dakhaltul jannatal barihah fasami'tu khashkhashtaka amami. Waktu saya semalam dimasukkan ke dalam surga, saya mendengar suara terompah sendalmu di depanku. Fa'ataitu ala qasrin min zahabin murabba'in. Lalu kemudian saya dibawa setelah itu ke sebuah istana yang sangat mewah, dan istana itu berbentuk persegi. Faqultu liman hadzal qasr. Lalu aku berkata kepada para malaikat, pemiliknya siapa istana ini? Qalu, mereka berkata, lirajulin min ummati Muhammad. Maka dijawab, ini adalah pemiliknya salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa ana Muhammad. Maka saya pun mengatakan, saya Muhammad. Liman hadzal qasr? Siapa kira-kira akan dapatkan dari umatku? Qalu lirajulin minal Arab. Ini adalah pemiliknya salah seorang dari turunan Arab. Qultu ana Arabiyyun. Maka Nabi SAW mengatakan, saya juga turunan Arab. Liman hadzal qasr? Untuk siapa kira-kira istana ini? Qalu lirajulin min Quraisy. Para malaikat mengatakan, seorang laki-laki dari Quraisy. Qultu fa'ana Quraisyun. Saya juga dari suku Quraisy. Liman hadzal qasr? Untuk siapa istana yang mewah ini? Karena mewah sekali. Qalu li Umar bin Khattab. Untuk Umar bin Khattab. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa sallaitu rak'atain. Maka Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, yang saya lakukan tidak pernah saya azan, karena perintah Nabi dia suruh dia di muadzin, kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian saya wudu, kecuali saya sholat 2 rakaat. Maaf, dikatakan saya tidak pernah azan kecuali saya sholat 2 rakaat setelahnya. Wa ma asabani hadathun qat illa tawadda'tu indaha. Dan kalaupun saya batal wudu, maka saya selalu wudu lagi dalam mengerjakan sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza. Rasulullah SAW bersabda, karena inilah kau mendahuluiku. Banyak ulama hadis merincikan masalah makna hadis ini. Yang pertama, bukan berarti Bilal lebih baik daripada Nabi SAW, karena tidak mungkin ada orang mengalahkan baginda Nabi SAW, mustahil itu. Tapi di sini yang dimaksud dengan Nabi SAW, engkau mendahuluiku, artinya ada satu amal yang kau dahului mengerjakan. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau kerjakan? Bilal menjawab, setiap kali aku selesai azan pasti sholat 2 rakaat. Setiap kali aku batal wudu, aku wudu lagi, aku sholat 2 rakaat.
Maka Nabi mengatakan dengan inilah kau mendahuluiku. Makna hadis kata sebagian ulama adalah Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu waktu itu sementara belum ada perintah. Enggak ada perintah untuk itu. Enggak ada perintah untuk itu. Dia berusaha mengerjakannya. Dan ini teman-teman tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Dikatakan bid'ah kalau Nabi sudah meninggal. Selama Nabi masih hidup ini tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Karena wahyu lagi turun, terbukti perilaku ini dibenarkan oleh Nabi SAW karena sesuai dengan wahyu. Sebagaimana juga kalau ada perilaku sahabat tidak sesuai dengan wahyu, Nabi SAW tegur, disuruh tinggalkan, gitu kan? Jadi maknanya adalah sholat sunnah wudu ini memang belum saya kerjakan. Kurang lebih begitu salah satu maknanya. Berarti di sini bukan Bilal mendahului Nabi SAW di surga, berarti dia lebih mulia, enggak. Tapi maksudnya adalah perilaku yang kau kerjakan Bilal, sholat sunnah wudu itu kau mendahuluiku dalam mengerjakannya. Dan ini sekali lagi bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi masih hidup tidak ada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah apa? Yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan Nabi SAW dan para sahabat, gitu kan? Setelah Nabi SAW meninggal, hadis yang lain atau riwayat yang lain, riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1149 dan Muslim nomor 2458. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bilal pada saat sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan di depan orang semua, Ya Bilalu, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling bisa diharapkan dalam Islam yang telah engkau amalkan, yang paling besar pahalanya menurut kamu. Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah, karena aku sempat diperdengarkan bunyi gerakan sepatu atau sepasang sandalmu di depanku di surga. Qal, maka Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahuri ma kutiba li an usalliya. Bilal menjawab, aku tidak mengamalkan satu amalan yang menurutku paling bisa diharapkan, bisa paling menyelamatkan aku, melebihi bahwa aku tidak bersuci di malam atau siang hari, maksudnya wudu, kecuali dengan bersuci tersebut aku mengerjakan solat yang telah ditentukan bagiku untuk melakukan solat tersebut. Maksudnya adalah yang dimudahkan untukku untuk mengerjakan. Artinya beliau mengikuti selalu habis wudu solat 2 rakaat. Dan ini yang sudah umum disebutkan oleh para ulama tentang masalah sunnah wudu. Riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3679 dan Imam Muslim 2457 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana birrumaysa amraati Abi Talha wa sami'tu khashfah fa qultu man hadha faqala hadha Bilal wa ra'aitu qasran bifinaihi jariyatun fa qultu liman hadha li Umar fa aradtu an adkhulaha fa anzuru ilayhi fa dhakartu gairatak faqala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah a'alaika aghar. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan dalam mimpi masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan diperlihatkan nyata, walaupun mimpi, karena mimpi para nabi kenyataan, bukan seperti mimpi kita, ya. Makanya salah satu mujizat Nabi adalah ru'yah, melihat mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau menyembelih Ismail, lihat mimpi menyembelih anaknya. Makanya dia mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ara fi manami anni azbahuk. Wahai anakku, kata Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba lihat bagaimana pendapatmu. Maka Ismail menyuruh ayahnya untuk melakukannya. Jadi mimpi para nabi bukan mimpi seperti kita. Mimpi di sini artinya nyata. Ya. Aku masuk ke dalam surga, ternyata aku bertemu dengan Ar-Rumaysa. Rumaysa radhiyallahu anha, sahabiat yang luar biasa. Rumaysa nama lainnya adalah Gumaysa binti Milhan, dan ini sudah kita sebutkan di tablik akbar kita yang sebelumnya. Sebelum Bilal kita sempat bahas siapa?
Abi Talha radhiyallahu anhu, Abu Talha. Istrinya namanya Rumaisa, ya. Ibunya Anas bin Malik. Dan sudah kita sebutkan Rumaisa dapat jaminan surga. Di sini kata Nabi SAW, aku melihat, aku bertemu di surga itu dengan Ar-Rumaisa, istri Abu Talha. Dan aku mendengar bunyi gerakan sendal. Maka aku bertanya kepada malaikat, sendal siapa itu? Siapa? Gerakan siapa ini? Lalu malaikat menjawab, Bilal. Lalu aku melihat sebuah istana, di halamannya ada seorang gadis. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Maka malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab. Aku sempat ingin masuk melihat istana itu, tapi aku teringat kecemburuanmu wahai Umar. Umar bin Khattab lagi di depan Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab cemburunya sangat luar biasa. Jadi ini adalah istrinya dari bidadari. Nabi SAW mengatakan, saya takut kalau saya masuk lalu saya ingat cemburu wahai Umar, maka kau cemburu padaku. Maka kata Umar, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Maksudnya ayah dan ibuku kau lebih mulia daripada ayah dan ibuku. Apakah pantas bagiku untuk cemburu kepadamu? Artinya itu aku tidak mungkin cemburu. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Bilal di sini dipastikan terdengar suara telapak kakinya di surga. Artinya ada jaminan sudah masuk surga sementara orangnya masih hidup di dunia. Dan kata ulama, 3 orang atau ada 13 orang atau lebih dari 13 orang, tapi 13 orang yang pasti disebutkan namanya dari 10 orang sahabat ini yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semua ditambah lagi dengan 3 orang yang sudah pasti disebutkan tadi, ya. Ammar, kemudian juga Bilal, dan ditambah dengan Rumaisa. Tentu ada yang lain, tapi 13 orang ini dapat jaminan langsung dari Nabi SAW. Artinya mereka masih hidup, sudah dipastikan di dalam surga. Penulis berkata, semua ini termasuk buah dari mendawamkan atau penjagaan. Bahasa Indonesianya penjagaan, bahasa Arabnya mendawamkan. Artinya rutinitasnya, mendawamkan amal saleh, balasan suatu amal sesuai dengan jenis amal itu sendiri. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari rahimahullah, Sahih Bukhari, karena Bilal berjalan di hadapan Nabi SAW untuk mengumandangkan azan, dia meraih yang sepadan dengannya di surga. Namun hal ini tidak berarti bahwa Bilal masuk surga mendahului Nabi SAW, karena Bilal adalah pengikut beliau. Sepertinya Nabi SAW mengisyaratkan konsistensi Bilal di atas apa yang dia pegang selama ini dalam hidupnya, dan tetap dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan di sini menunjukkan keutamaan besar bagi Bilal yang tidak disebutkan untuk sahabat Nabi yang lain. Jadi tidak disebutkan kalau terompas sendalnya terdengar kecuali Bilal saja. Di antara sub bahasan yang disebutkan di sini adalah hijrah yang penuh dengan berkah. Bilal pada saat sudah masuk Islam pun masih sering disiksa oleh orang kafir Quraisy. Tapi dia sekarang lebih kokoh lagi, apalagi dia sudah menjadi orang yang merdeka dan dilindungi oleh tuannya sendiri, Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Dikatakan oleh penulis ini, saya bacakan dulu, hijrah yang penuh dengan berkah. Ketika Allah mengizinkan Nabinya Muhammad SAW untuk melakukan hijrah yang penuh berkah ke Madinah, Bilal radhiyallahu anhu berhijrah bersama orang-orang yang berhijrah dari kalangan sahabat. Dia tinggal dalam perlindungan orang-orang Ansar yang disanjung oleh Allah dalam firman-Nya, Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj di Madinah yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau para muhajirin, dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri. Orang-orang Ansar menithar atau memaksakan diri mendahulukan orang-orang muhajirin meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari sifat kekikiran, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.
Bilal masuk dalam naungan perlindungan ini. Allah menyelamatkan muslimin, diantaranya Bilal untuk ternaungi dengan suku Ansar yang luar biasa. Mereka suka ithar. Ithar itu memaksakan diri untuk orang lain. Sampai di antara orang-orang Ansar, mereka pernah kedatangan satu orang muhajir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau menjadikan ini sebagai tamunya? Orang miskin dari Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Dipanggil ke rumah, lalu dia tanya istrinya, ada makanan bisa kita hidangkan buat tamu? Kata dia, istrinya bilang, cuma ada makanan anak kita, bayi, makanan anak kecil, nggak ada lagi. Dia bilang, baik, buatkan, hidangkan buat tamu, lalu padamkan lampu rumah supaya tamu tahu kita akan tidur. Lalu kemudian dihidangkan buat tamu. Tamunya pikir tuan rumahnya tidur, dihidangkan makanan, maka dia makan sampai habis. Sampai pagi akhirnya mereka kelaparan. Waktu sahabat ini pergi ke masjid, kata Nabi SAW, Allah kagum dengan perilaku kalian semalam. Allah tahu masalah itu. Jadi orang-orang Ansar punya kedudukan luar biasa. Maka Bilal jauh lebih aman sekarang dan lebih tentram dalam mengerjakan ibadahnya. Pada saat itu Bilal sempat waktu tiba di Madinah terserang penyakit demam. Dia dan Abu Bakar terserang penyakit demam. Dan orang-orang Ansar mengurus keduanya seperti mengurus diri mereka sendiri. Masuk ke subjudul lain teman-teman sekalian, awal mula azan. Artinya berkah buat Bilal. Awal mula azan. Judul kita Bilal muadzin Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan mulianya azan ini teman-teman sekalian, luar biasa. Dari Ibnu Umar, kata penulis ini, awal mula azan radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka pun berkumpul. Mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuknya. Belum ada azan waktu itu. Belum ada azan. Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhuma, ia berkata ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul, mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuk itu. Suatu hari mereka berbincang-bincang tentang itu. Sebagian dari mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, gunakan saja trompet seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Maka Umar berkata, mengapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyerukan sholat? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, berdirilah dan serukan panggilan sholat. Awal mula azan mempunyai kisah yang menarik hati untuk mengingatnya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, berkata ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah, saudara-saudaranya orang-orang muhajirin berkumpul kepada beliau. Urusan orang-orang Ansar menyatu, perkara Islam telah stabil. Jadi maksudnya muhajirin sudah aman, tinggal bersama Nabi di Madinah. Di Mekah nggak ada lagi orang yang muslim, diselamatkan semuanya. Di Madinah urusan Ansar bersatu. Maksudnya sebelum Islam masuk ke Madinah, Aus dan Khazraj yang nanti digelar dengan Ansar dalam Islam dulu berperang. Karena orang-orang Yahudi, 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, ini mengadu domba Aus dan Khazraj supaya perang terus nih. Tapi setelah Islam datang nggak ada lagi permusuhan di antara mereka. Dan perkara Islam sudah stabil, sholat ditegakkan, zakat diwajibkan, puasa ditetapkan, hukuman had, pencuri dipotong tangannya dan yang sejenisnya ditegakkan, yang halal dan yang haram ditetapkan. Islam bersemayam kokoh di antara mereka. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang telah tinggal di Madinah dan mereka telah beriman. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum muslimin berkumpul kepada beliau untuk menunaikan sholat ketika waktu hampir tiba, tanpa ada panggilan khusus. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau berniat menggunakan trompet seperti trompet orang-orang Yahudi yang mereka gunakan dalam rangka memanggil sholat. Tetapi kemudian Nabi SAW tidak menyukainya. Kemudian beliau memerintahkan membuat lonceng. Lonceng ini dipahat agar bisa dipukul sebagai tanda bagi kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Ketika itu akan dilakukan dan belum sempat dipakai lonceng ini, baru dibuat lonceng itu, tiba-tiba saja Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdur Rabbi, salah satu sahabat dari Ansar, dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Khazraj suku asli Ansar.
bermimpi tentang azan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi malam dalam mimpi seseorang mengelilingiku. Seseorang laki-laki melewatiku, dia memakai 2 kain hijau dan membawa lonceng di tangannya. Aku berkata kepadanya, maksudnya Abdullah radhiyallahu anhu mimpi yang melihat ini. Wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng ini untukku? Dia bertanya, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Maka aku berkata, kami menggunakannya untuk memanggil sholat. Maka orang itu pun mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Aku bertanya, apa itu? Lalu orang itu mengajarkan kepadaku Rasulullah kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika Abdullah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda, innaha la ru'ya haqq, insyaallah faqum ma'a Bilal fa'alqaha alaih falyu'adzin biha fa innahu anda sautan minka. Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar, insyaallah. Berdirilah kepada Bilal dan ajarkan dia lafaz azan itu agar dia yang azan, karena Bilal lebih nyaring dan lebih bagus suaranya darimu. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain terbangun dari tidur, kemudian mereka menuju ke masjid. Lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku juga bermimpi seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, segala puji bagi Allah atas semua itu. Dan ini hadis diriwayatkan Abu Dawud nomor 499 dalam Kitabus Shalah, dan Al-Bukhari juga menyebutkan dalam Khalqu Af'alil Ibad halaman 448. Ad-Darimi menyebutkan nomor 1187, dan masih banyak yang lainnya, di antaranya Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi semua menyebutkan, dan juga Az-Zahabi mensahihkan hadis ini, juga An-Nawawi meriwayatkannya. Yang jelas hadis ini menceritakan tentang historinya. Awalnya belum ada azan, lalu kemudian Nabi SAW tadinya mau mengikuti Yahudi dan Nasrani, tapi belum sempat, maka Allah berikan petunjuk melalui mimpi sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian, kalau orang yang azan walaupun fadilahnya besar sebagaimana kita akan sebutkan, juga ada syarat-syaratnya. Orang yang azan suaranya lantang, suaranya bagus, penyebutan lafadznya benar. Jadi bukan hanya sekedar mengejar fadilahnya, karena fadilahnya besar sekali. Nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran kita. Dan nanti akan ada manaqib, kelebihan atau keutamaan Bilal, kemudian ada durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Di sini teman-teman sekalian, diantaranya adalah seseorang harus suaranya lantang dan bagus. Tentu suara itu bisa dilatih. Ulama sepakat mengatakan tidak ada Allah ciptakan manusia suaranya buruk, tapi Allah menciptakan masing-masing dengan volume, frekuensi yang bagus semuanya. Cuman bagaimana dia melatihnya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Semua itu bisa diatur, tergantung bagaimana orang melatihnya. Sebagaimana tubuh manusia elastis, bisa dia gemukkan, bisa dia kuruskan, tergantung bagaimana dia melatihnya atau membiasakannya pada sebuah pola makanan ataupun olahraga. Jadi di sini teman-teman boleh, tapi latih diri dulu. Kecuali kalau sudah tidak ada muadzin, maka kita boleh ya azan. Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan hak-hak huruf-hurufnya, nyaring suaranya, dan juga tentu suaranya yang merdu. Ada satu kejadian yang tidak perlu atau tidak bisa dilepaskan dari Bilal radhiyallahu anhu, yaitu bagaimana dia membunuh mantan majikannya, Umayyah bin Khalaf. Ini ada kisah teman-teman cukup panjang. Saya coba rangkumkan kisah dalam riwayat Bukhari. Berawal dari pertemuan antara Sa'ad radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Saat ini seorang sahabat yang mulia dari pimpinan Ansar, kepala suku Aus kalau saya tidak salah di sini.
Kemudian dia bersahabat dengan Umayyah